mereka bisa menjadi legislator yang baik ketika mereka sudah menjadi legislator di tingkat negara. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPN Veteran Jakarta membentuk sebuah program kerja yang bernama Webinar Legislatif dengan tema membentuk karakteristik calon legislator di tingkat kampus dan negara dengan tujuan untuk membentuk karakter calon legislator, serta menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan menambah wawasan ilmu yang dimiliki. Dan sangat cocok nih rasanya bahasan inti kita disampaikan oleh narasumber yang sangat handal di bidangnya untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Tidak lain dan tidak bukan, dua narasumber kita yaitu yang pertama ada Mas William Aditya Sarana Sarjana Hukum, dan kemudian akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang kedua yaitu Mas Helmi Alkatiri Sarjana Hukum. Sebelum kepada sesi pembahasan materi, izinkan saya untuk membacakan CV atau resume dari narasumber pertama. Baik, untuk profil dari Mas William ini, beliau merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan mengambil konsentrasi hukum tata negara. Beliau juga merupakan anggota Komisi A dari DPRD DKI Jakarta. Beliau juga merupakan sekretaris dari fraksi PSI Jakarta, serta beliau juga merupakan ketua dari DPP PSI Bidang Hukum dan HAM pada tahun 2023 hingga 2024. Baik, itu adalah latar belakang singkat dari Mas William. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke narasumber kita yang pertama. Mungkin aku bisa sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas William. Selamat pagi. Kayak gimana Mas kabarnya sebelumnya? Baik, terima kasih sudah diundang. Baik, alhamdulillah keadaannya baik ya Mas. Semoga Ya, selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, mungkin selanjutnya sesi pemaparan materi ya Mas selama waktu durasinya 30 oke. menit yang akan disampaikan oleh Mas William dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah pemaparan selesai. Baiklah, Ya. langsung saja tanpa berpanjang lebar kepada Mas William, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, eh, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mengundang saya untuk berbagi mengenai materi kita hari ini, yaitu karakteristik calon legislator ya, seorang legislator, baik di tingkat kampus ataupun di eh, tingkat praktik, di politik praktis nanti. Karena mungkin para pendengar akan masuk atau mencalonkan diri sebagai anggota MPM ya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu. Dan mungkin pendengar juga ada beberapa yang menjadi anggota legislatif di tingkat kampus. Jadi mungkin saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menjadi seorang anggota legislatif yang baik gitu. Di kampus saya tidak pernah menjadi anggota legislatif di tingkat kampus. Saya di kampus pernah menjadi ketua mahkamah ya, mahkamah mahasiswa namanya. Jadi saya tidak tahu kalau di UPM ya. Kalau di UI ada majelis, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, dan yang ketiga ada Mahkamah Mahasiswa. Nah, karena saya orang hukum kali ya, jadi saya sempat jadi ketua Mahkamah Mahasiswa. Jadi saya bukan anggota legislatif ya, tapi pernah di cabang yudikatif, kira-kira gitu. Nah, saya baru menjadi anggota legislatif ketika saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ya di DKI Jakarta. Menurut saya secara prinsip anggota legislatif dalam tingkat kampus ataupun dalam tingkat praktek ya tentunya punya kesamaan.
Yang pertama tentunya seorang anggota legislatif harus mempunyai karakter yang uh, aspiratif. Aspiratif tentunya dia tidak hanya bisa menyerap aspirasi masyarakat, tapi juga bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman tentunya bisa menyerap aspirasi dari teman-teman mahasiswa dan juga bisa menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi di kampus. Kalau di kampus saya dulu, Dewan Perwakilan Mahasiswa, khususnya di tingkat fakultas, dia banyak berperan dalam mengatur lalu lintas ya, acara-acara yang ada di kampus agar tidak berbenturan satu sama lain antara antar UKM, antar organisasi gitu. Karena seringkali kan waktu berbenturan dan butuh satu organisasi lain ya yang bisa mengatur nih sehingga acara-acara itu bisa terus berlanjut tanpa ada ketersinggungan antar satu organisasi atau ke organisasi lain. Nah, soal aspirasi yang harus dilakukan, penyerapan aspirasi yang dilakukan, tentu harus ada mekanisme ya yang diciptakan sehingga mahasiswa ini atau masyarakat bisa memberikan aspirasinya. Di DPRD ataupun di DPR RI ada yang namanya reses ya. Reses ini adalah kesempatan untuk masyarakat memberikan aspirasi. Dan di sana anggota DPR atau DPRD akan turun ke dapilnya untuk bertemu masyarakat. Biasanya dia akan bertemu dengan orang-orang yang pemilih dia ataupun orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, kesamaan nilai-nilai ya, dan biasanya dia akan turun ke basisnya. Gitu. Jadi ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, di seorang anggota legislatif tentunya harus melakukan dua hal ya. Pertama tentunya harus menyelesaikan masalah warga tersebut. Yang kedua, yang penting adalah melakukan edukasi politik. Karena seringkali masyarakat yang memberikan aspirasi kepada kita tidak memahami fungsi dan kewenangan seorang anggota legislatif. Terlebih lagi di Indonesia ini ada kurang lebih ya ada 4 ya. Ada 4 badan legislatif. Ada DPR RI, ada DPD, ada MPR, ada DPRD. DPRD pun ada DPRD provinsi, dan ada DPRD tingkat 2 ya, di level kota. Jadi masyarakat tentunya menurut saya banyak yang bingung dan tidak bisa membedakan apa perbedaan dari anggota DPRD dan DPR, apa perbedaan anggota DPRD tingkat 1 ataupun tingkat 2. Jadi seorang anggota legislatif juga harus melakukan edukasi. Mungkin di tingkat mahasiswa, banyak mahasiswa mungkin yang awam dan tidak mengetahui 100% apa itu fungsi dari so, seorang se, sebagai badan legislatif gitu ya. Badan legislatif tingkat mahasiswa. Jadi saya sarankan pada teman-teman khususnya anggota legislatif pertama harus mempunyai mekanisme entah itu bulanan atau tahunan gitu ya, bulanan atau mingguan bertemu dengan mahasiswa, dengan teman-teman angkatannya. Sediakan waktu
dan ada pengumuman di medsos kalian bahwa hari ini di titik ini kita akan bertemu dan menyerap aspirasi mahasiswa, menyerap aspirasi dari organisasi lain. Jadi teman-teman betul menjadi anggota legislatif yang bermanfaat. Itu yang pertama. Karakteristik pertama yaitu aspiratif dan bisa menyelesaikan masalah. Tentu yang kedua, karakteristiknya adalah harus mempunyai integritas. Di politik, baik di tingkat kampus ataupun di dunia politik praktis, integritas ini menjadi barang langka ya. Karena seringkali politik itu membuat diri kita lupa dengan nilai-nilai moral dasar gitu ya. Karena ingin mencapai kekuasaan, ingin mencapai posisi yang lebih tinggi, seringkali kita mengabaikan nilai-nilai moral. Integritas ditinggalkan. Saya rasakan betul di politik kampus juga ada hal-hal seperti itu ya. Terutama dalam hal memperebutkan kursi, memperebutkan posisi gitu ya. Tentu bukan kriminal yang teman-teman lakukan, tapi siasat-siasat politik yang sebenarnya tidak mulia gitu, yang tidak baik untuk dicontoh dan tidak baik untuk dijadikan teladan bagi adik-adik mahasiswa ya, yang di bawah kalian gitu, khususnya yang semester akhir gitu. Jadi saya harapkan betul bahwa di kampus ini siasat politiknya berbeda dengan politik praktis ya, dan bisa menjadi hati nurani dari masyarakat. Artinya politik kampus itu harus mencerminkan nilai-nilai ideal. Karena kalau teman-teman sudah menggunakan siasat politik yang tidak bermoral, yang mirip-mirip dengan kita gitu, misalnya di dunia politik, menurut saya sangat ini ya, sangat sangat disayangkan. Tentu kita sebagai politisi di kampus itu punya punya peran untuk berkuasa ya. Artinya teman-teman boleh menjadi anggota legislatif, menjadi ketua MPM, menjadi ketua BEM, tapi ya harus memperhatikan cara-caranya, cara-cara berkuasanya. Sehingga ketika berkuasa pun, ketika mencapai posisi itu, benar-benar nanti teman-teman dicintai oleh teman-teman angkatannya gitu, mahasiswa. Dan mungkin uh, saya juga berpikir positif juga, mungkin tidak terjadi ya hal-hal seperti itu di kampus teman-teman. Dan saya yakin juga teman-teman bisa menjadi contoh ideal bagi teman-teman legislatif di dunia praktik ya, untuk kembali melihat mahasiswa, untuk mencontoh mahasiswa sebagai hati nurani masyarakat. Jadi yang pertama, kita harus aspiratif, harus bisa menyelesaikan masalah konstituen. Yang kedua, kita harus mengedepankan integritas. Karena integritas ini penting dijaga dalam hal kita memperebutkan kekuasaan. Karena kalau kita merebut kekuasaan dengan cara yang tidak baik, misalnya kalau saya terpilih dengan politik uang, saya terpilih dengan cara yang tidak halal, gitu. Tentunya ketika saya berkuasa, saya tidak akan menggunakan kuasa itu untuk melayani masyarakat, tapi saya gunakan untuk kepentingan diri saya, gitu. Jadi cara untuk terpilih itu juga penting dan bahkan jauh lebih penting daripada ketika kita terpilihnya, karena cara itu akan menentukan kualitas dan karakter dari seorang politisi.
Jadi konstituen juga harus benar-benar jeli dengan siasat-siasat politik dan lain sebagainya. Karena mahasiswa ataupun masyarakat ada tipikal yang memang tidak ingin tahu dan memutuskan diri untuk apatis. Itu. Karakteristik terakhir yang menurut saya penting dimiliki tentunya adalah pemahaman ya, atau ilmu soal ketatanegaraan ini harus dimiliki. Tidak hanya menguasai ilmu politik praktis, tapi juga harus memahami ketatanegaraan. Karena pada dasarnya teman-teman ini menjadi seorang aktivis di kampus, ingin belajar bagaimana caranya bernegara kan sebenarnya. Teman-teman ingin tahu bagaimana sih seorang presiden ini di Indonesia ini bekerja gitu kan. Lalu teman-teman seperti melakukan simulasi di kampus sebagai ketua BEM. Bagaimana sih rasanya jadi anggota DPR di Senayan? Teman-teman simulasikan di kampus. Jadi teman-teman harus diperlengkapi oleh uh, kalau saya di di kampus saya ada namanya hukum tata negara ya. Jadi saya belajar betul bagaimana cara apa hakikat konstitusi, cara cara merancang konstitusi ya, lalu cara melahirkan undang-undang, cara merancang undang-undang, cara kita uh, bernegara, berlembaga dengan satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, dengan itu teman-teman bisa menjadi tempat laboratorium untuk eksperimentasi di tingkat kampus dalam hal bernegara dalam kampus ya. Di UI misalnya, saya di UI waktu itu eh, kita sangat serius ya, atau terlampau serius mungkin ya. Bahkan kita punya yang namanya konsep bentuk negara gitu. Jadi kalau dalam konstitusi itu di Indonesia bentuk negaranya adalah negara kesatuan kan. Artinya sebagai negara kesatuan, presiden itu adalah atasan dari gubernur atau kepala-kepala daerah. Di UI karena mungkin punya ego elektoral yang cukup tinggi, kita memilih bentuk negara federal. Jadi karena negaranya federal, artinya ketua BEM UI itu bukanlah atasan ketua BEM fakultas. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa di UI itu bukan atasan dari anggota legislatif tingkat kampus, tingkat fakultas. Jadi mereka berjalan sendiri-sendiri, punya konstitusi yang berbeda-beda, tidak ada hubungan satu sama lain. Bahkan di Fakultas Hukum mereka punya mahkamah mahasiswa sendiri. Saya kan di tingkat universitas ya mahkamahnya. Bahkan kalau di Fakultas Hukum dia punya mahkamah sendiri karena mungkin karena anak-anak hukum ya. Jadi mereka mau menciptakan mahkamah mahasiswa sendiri. Jadi mahkamah mahasiswa di FHUI itu bentuknya baru terbentuk itu di tahun saya 2000 mungkin 2017 18 ya. Jadi teman-teman menarik tuh untuk eksperimen atau modifikasi. Jangan meniru plek-plekan sistem negara kita di Indonesia ini. Karena kita mau lihat kalau pakai sistem yang lain kira-kira bagus nggak gitu. Misalnya kita pakai di UI kita pakai federal gitu. Ya kalau kita pakai federal independensi fakultas jadi tinggi, tapi kadang-kadang susah untuk menyatukan pendapat
untuk melakukan aksi misalnya. Makanya di UI kan ada yang namanya BEM se-UI. Bukan BEM UI, tapi BEM se-UI. Tentu ada kesulitan dalam menyatukan pendapat antar fakultas. Tapi independensi fakultas itu tinggi sekali. Nah, di UPM saya tidak tahu seperti apa. Apakah anggota legislatif tingkat universitas ada hubungan dengan tingkat fakultas? Ketua BEM fakultas apakah ada hubungan dengan ketua BEM universitas? Hubungannya seperti apa? Kalau teman-teman punya konstitusi di tingkat organisasi, apakah berlaku untuk teman-teman fakultas juga misalnya? Ini menarik untuk di teman-teman eksplorasi ya. Jadi menurut saya 3 karakteristik itu ya yang teman-teman harus punya sebagai anggota legislatif ataupun yang ingin mencalonkan legislatif. Pertama tentunya harus aspiratif dan bisa menyelesaikan masalah dari masyarakat atau konstituen. Karena itu kalau tidak dikerjakan teman-teman tidak akan terpilih, tidak akan bisa melakukan representasi dari konstituen. Yang kedua, teman-teman harus punya integritas. Integritas harus dijaga, apalagi teman-teman mahasiswa. Jangan sampai politik ini di kampus ini membuat kita meninggalkan cita-cita kita, nilai-nilai kita. Yang terakhir, harus punya ilmu ketatanegaraan. Karena teman-teman sebenarnya adalah pejabat kampus kan, harus punya ilmunya. Jadi karena teman-teman anggota legislatif kan berarti teman-teman melakukan legislasi kan, mengeluarkan peraturan. Nah, itu harus dipahami cara membuat aturan yang baik dan benar, sekaligus belajar bagaimana cara anggota DPR itu menghasilkan undang-undang gitu. Dan saya kira karakteristik-karakteristik ini harus dimiliki sehingga teman-teman bisa menjadi anggota legislatif yang baik ya dan bisa mewakili konstituennya dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari saya singkat seperti itu saja. Mungkin kita bisa eksplorasi lebih dalam nanti di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas William. Materi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat banget buat kita semua nih ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja mengajukan pertanyaan dengan format yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat, yang nantinya akan saya persilahkan untuk on mic dan bertanya langsung kepada Mas William selaku narasumber. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya Mas, saya mau bertanya dulu nih Mas tentang materi yang udah Mas William jabarin tadi. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan menjelaskan lebih ke karakteristik dari dari seorang legislator yang baik itu seperti apa ya Mas. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu dari segi skill atau dari segi kemampuan, kira-kira skill seperti apa sih Mas yang dibutuhkan para calon pemimpin legislator ini, terutama pemimpin legislator di tingkat negara, terutama dengan pengalaman Mas William sendiri nih Mas sebagai anggota dari DPRD. Mungkin bisa dijelaskan Mas seperti apa? Mohon maaf Mas, Di sepertinya mute ya, belum. sorry. Jadi kalau skill itu kita harus membedah seorang politisi ini sebenarnya melakukan apa. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya politisi ini adalah seorang seorang public policy maker, ya, pembuat kebijakan publik, dan seorang marketer.
Ya, seorang pengambil kebijakan publik tentu saja karena dia yang melahirkan undang-undang, ya kan? Dia yang melahirkan kebijakan-kebijakan negara. Jadi dia harus paham ilmu kebijakan publik, harus paham ilmu ketatanegaraan. Tentu kalau mau lebih spesifik lagi, dia harus punya skill legislatif drafting, misalnya. Dia harus paham tuh cara buat undang-undang. Karena buat undang-undang itu nggak bisa asal-asalan kan. Dia harus koheren. Undang-undang itu harus koheren antar undang-undang yang lain. Cara menulisnya itu juga berbeda loh. Saya sangat teknis lah. Apa itu preambul, apa itu fungsi dari pembukaan undang-undang, dan lain-lain. Jadi tidak gampang. Jadi skill skill public policy maker itu harus dikuasai ya. Jadi ada satu cabang ilmu sendiri itu. Nah, skill kedua, karena politisi itu harus dipilih masyarakat, maka ada yang namanya political marketing. Itu terminologi baru dari dunia marketing ya. Jadi marketing itu kan sebenarnya menjual produk kan. Tapi karena ini politik, jadi ditambahkan politik di depannya, political marketing, menjual dalam pengertian yang kasar ya, menjual calon legislatif atau seorang kandidat untuk dipilih masyarakat. Ada ilmu branding di situ, ada cara kita meyakinkan masyarakat bagaimana cara memasang, bagaimana cara berkampanye yang baik agar diingat masyarakat, sehingga masyarakat itu juga bisa teryakinkan dengan pesan yang kita ingin sampaikan sehingga kita bisa terpilih. Jadi kalau bisa disimpulkan, dua skill ini nih yang harus dipunyai seorang anggota legislatif. Pertama, dia harus punya skill ketatanegaraan, ya, skill kebijakan publik. Kedua, dia juga harus menguasai political marketing karena dia harus terpilih kan, dan dia harus mempertahankan keterpilihan dia. Tentu dia harus, yang utama dia tentunya harus aspiratif yang tadi saya sampaikan. Tapi karena kita hidup dalam era marketing, era modern, era media sosial, kita harus paham political marketing, harus paham media sosial, cara branding, cara berkampanye yang baik dan benar. Itu satu seksi sendiri yang ilmunya sangat banyak gitu. Jadi kalau ditanya dua skill ya, saya kira kalau bisa dirangkum dua skill itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas untuk jawabannya. Oke, mungkin ada nih yang udah raise hand dari Erik. Mungkin bisa on mic dan memaparkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Bintang Merah Harli dari Fakultas Hukum. Ingin bertanya, karena Mas William itu sebagai salah satu seorang anggota DPRD, apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat peraturan daerah? Serta apa saja kendala yang pernah Mas William hadapi saat membuat peraturan tersebut? Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Mas William, apakah pertanyaannya sudah bisa dijawab? Jadi kendala membuat peraturan dan sumbernya ya tadi ya. Kira-kira gitu ya pertanyaannya. Kendala dan apa yang harus dipertimbangkan, Mas? Oke, oke. Jadi apa yang harus dipertimbangkan tentunya pertama dalam membuat peraturan itu tentunya yang pertama adalah aspirasi masyarakat. Eh, Kalau ada banyak aspirasi soal hal yang belum diatur dalam peraturan, tentunya kita harus membuat peraturannya atau melakukan revisi. Misalnya menyebabkan masalah peraturannya ya kita revisi. Atau tidak lagi
bermanfaat, peraturannya kita harus revisi, perbarui. Yang kedua, peraturan itu harus dibuat atau direvisi karena adanya perintah dari undang-undang atau perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya karena ada perubahan undang-undang, misalnya ada undang-undang baru, undang-undang Ciptaker misalnya, itu akan ada perubahan-perubahan di peraturan daerah. Karena Ciptaker itu kan mengatur juga soal daerah kan, soal provinsi dan kota. Jadi kita juga sedang membahas peraturan-peraturan yang sifatnya karena perintah undang-undang gitu. Jadi biasanya dua hal itu ya, karena ada perubahan undang-undang dan juga ada masalah aspirasi masyarakat yang belum diatur dalam peraturan. Soal hambatan, saya kira hambatan dari seorang anggota legislatif, terutama di DPRD itu adalah kita tidak diperlengkapi oleh tenaga ahli yang banyak. Gitu. Dan seorang anggota DPRD itu hanya diperlengkapi oleh staf 2 orang yang gajinya hanya UMR saja. Beda sekali dengan anggota DPR ya. Anggota DPR itu kan ada sekitar mungkin 10 staf ya. Dan gajinya adalah gaji tenaga ahli. Jadi dia punya berkas, punya ilmu yang cukup untuk menjadi sparring partner dari eksekutif. Nah, DPRD ini karena tidak diperlengkapi seperti itu, kita punya tugas yang lebih berat dalam mengimbangi kemahiran dari eksekutif yang diperlengkapi oleh sumber daya yang lebih banyak, staf yang lebih banyak. Jadi saya kira itulah hambatan utama ya, soal sumber daya dari anggota legislatif dalam menjadi sparring partner dan melakukan fungsi pengawasan dari eksekutif. Seperti itu jawab. Ya, terima kasih banyak Mas William. Baik, kepada Airik, apakah jawabannya sudah menjawab? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan kembali? Sudah Kak, Alhamdulillah. Terima kasih Mas William. Baik, nah mungkin karena di kolom chat udah banyak pertanyaan nih Mas. Saya mungkin izin membacakan ya Mas. Pertanyaan yang pertama dari Hafiz Arafi. Bagaimana pandangan ideologis seorang legislator mempengaruhi hubungan dengan sesama anggota di organisasi legislatif? Mungkin itu dulu aja ya Mas buat dijawab. Ideologi ya. Jadi ideologi atau nilai-nilai dasar tentunya akan mempengaruhi hubungan antar anggota legislatif ataupun antar organisasi tadi yang disampaikan ya. Nah, itulah memang fungsi dari lembaga perwakilan ya. Dia harus mewakili nilai-nilai yang diyakini oleh konstituen. Mungkin kalau kita terjemahkan sebagai ideologi, dia harus menjadi perwakilan dari isi kepala ataupun ideologi yang ada di konstituensinya. Gitu. Tentu nantinya akan terlihat ideologi mana yang banyak dianut. Gitu. Dan itu akan diselesaikan di lembaga legislatif sebagai badan yang merepresentasikan konstituen. Jadi proses pengambilan keputusan tentunya kan melalui proses musyawarah dulu kan. Tentu ada kesamaan lah, antar ideologi itu pasti ada kesamaan. Dan saya kira juga per hari ini juga ideologi itu semakin ke tengah ya. Tidak ada yang mentok kiri, mentok kanan gitu. Semakin ke tengah dan ideologi itu semakin bercampur satu sama lain. Comot-comot aja gitu yang baik yang mana diambil.
Tapi nggak tahu saya di kampus teman-teman seperti apa corak-corak ideologinya ya. Kalau misalnya ekstrem kiri, ekstrem kanan, itu tentunya menjadi menarik di perdebatan di lembaga, lembaga legislatifnya ya. Tentu harus kedepankan musyawarah. Kalau musyawarah tidak tertemu ya terpaksa voting ya. Terpaksa harus melakukan voting. Mungkin itu ya. Oke, mungkin karena dari Hafiz ada 3 pertanyaan nih Mas, saya izin membacakan 2 pertanyaan Ya, sisanya. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana legislator mempengaruhi dinamika kebijakan dalam organisasi legislatif, termasuk pembuatan agenda dan proses dari pembuatan keputusan. oke. Jadi kan itu kan soal pertanyaan soal pengaruh kan. Jadi dalam ruang dewan atau ruang ya saya sebut aja teman-teman anggota dewan lah. Di ruang dewan itu pasti ada yang lebih berpengaruh dari yang lain ya. Kalau senior pasti kan lebih pengaruh tuh, lebih lebih didengar dulu pendapatnya. Apa atau misalnya ketua pasti pengaruhnya lebih besar lah dari anggota gitu. Walaupun ketua itu bukan pimpinan tapi atau ketua itu bukan koordinatif komando gitu kan. Tapi pasti ada pengaruh yang lebih besar ya. Yang yang sifatnya mungkin tidak formal tapi pengaruhnya pasti besar. Atau anggota legislatif yang suaranya lebih banyak itu juga bisa lebih pengaruh mungkin di di ruang dewan ya nanti. Jadi kalau soal pengaruh itu memang adalah pada intinya adalah soal lobby kan. Jadi ada yang namanya lobbying kan. Jadi lobbying itu sebenarnya suatu cara mempengaruhi di luar ruang formal rapat gitu. Dan itu diperbolehkan sebenarnya, diperbolehkan lobbying sebelum masuk ruang rapat. Jadi sudah di lobby, sudah dinegosiasi gitu. Jadi ketika masuk ruang rapat sudah ada keputusan misalnya. Tapi saya selalu mengedepankan ruang terbuka ya. Kalau terlalu banyak lobby gitu ya, terlalu banyak ruang belakang, teman-teman kebiasaan menyelesaikan masalah di ruang tertutup. Itu juga nggak bagus. Dan saya kira mahasiswa itu harus melihat teman-teman menyelesaikan masalah di ruang terbuka. Jadi pengaruh itu banyak cara ya untuk bisa berpengaruh. Pertama, dia bisa jago melobi gitu misalnya. Kedua, dia jago membuat argumentasi sehingga anggota legislatif yang lain mau nggak mau harus taat sama dia, mengikuti pendapatnya, atau dia paham betul aturan. Saya waktu itu di mahkamah mahasiswa itu kan saya juga anggota kongres kan. Jadi saya seringkali bisa mempengaruhi forum karena saya paham betul dengan aturan. Karena saya paham betul aturan, saya tahu itu sampai detail-detailnya gitu. Jadi pernah ya saya sangat seringkali didengar pendapatnya karena saya seringkali paham aturan dan ketika ada arah yang salah yang kita ambil tidak sesuai dengan aturan, itu saya langsung tahu biasanya. Jadi sama kayak di gedung dewan ya, karena aturan itu kan banyak ya. Aturan itu banyak, jadi nggak banyak orang yang membaca. Nah karena kita membaca, itu teman-teman dewan akhirnya yang ngikut kita. Karena kan itu aturan. Kalau aturan itu ditabrak, mereka bisa ada konsekuensi. Nah ini mungkin yang beberapa hal ya. Ada yang jagonya melobi, ada yang jagonya memahami aturan sampai detail-detail. Jadinya orang-orang ngikutin dia. Jadi ada berbagai banyak macam cara lah untuk berpengaruh ya.
Pertanyaan ketiga ya. Baik, saya bacakan ya Mas. Untuk pertanyaan Ya, ketiga dari Hafiz juga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang legislator dalam membangun jaringan dan aliansi dalam organisasi legislatif? ya aliansi itu kan terbentuk kalau 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 anggota aliansinya punya kepentingan yang sama, gitu. Punya musuh yang sama. Jadi kalau mau membentuk aliansi, teman-teman harus pintar-pintar membaca kepentingan orang lain, tidak hanya membaca kepentingan diri sendiri. Misalnya kalau di DPRD ya, kita lihat nih di dapilnya itu demografinya seperti apa, konstituennya modelnya seperti apa. Kalau modelnya banyak petani misalnya, ya berarti dia punya kepentingan untuk mensejahterakan petani. Nah, aliansi mungkin bisa terbentuk antara anggota legislatif yang punya concern kepada petani misalnya. Ada kaukus pemuda gara-gara kesamaan umur gitu loh, dan lain-lain. Aliansi itu bisa terbentuk karena kepentingan yang sama, ideologi yang sama, nilai-nilai yang sama, latar identitas yang sama. Ada yang namanya paguyuban kan, paguyuban yang berbasis kedaerahan gitu misalnya. Jadi harus mencari kesamaan aliansi itu sebenarnya, mencari kesamaan. Dan harus pintar-pintar memetakan kepentingannya apa gitu. Dan seorang pembentuk aliansi yang baik, dia itu bisa paham betul kepentingan orang lain, dan dia bisa menjawab, bisa memenuhi kebutuhan orang itu, sehingga aliansi itu bisa terbentuk. Saya kira itu ya. Oke, baik. Untuk Hafiz, kira-kira dari ketiga pertanyaannya ini udah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi ke Mas William? Sudah Kak, terima kasih Kak. Dan Oke, terima kasih sudah. Mas William. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, saya izin membacakan pertanyaan dari Rifki. Apa alasan utama seseorang memilih untuk berkecimpung di lembaga legislatif dibandingkan dengan lembaga lainnya? Mungkin ini bisa dikaitkan melalui pengalaman dari Mas William sendiri gitu, Mas. Iya, alasan kenapa orang berpolitik ya sebenarnya kan begitu pertanyaannya. Ya karena orang itu, saya yakin senang dia, senang berorganisasi, dan dia senang ketika ada kesenangan tersendiri ketika dia mungkin terlihat jelek ya, tapi dia punya kepuasan tersendiri ketika dia memiliki kekuasaan. Manusia politik itu tentunya dia butuh kekuasaan ya. Dia senang menerima kekuasaan. Tapi ya tadi saya sampaikan ya, karakter itu, integritas itu jangan sampai ditinggal. Karena suka kekuasaan, jangan sampai integritas ditinggal. Sama kayak pengusaha. Pengusaha itu senang dia terima uang ya, semua kita semua punya senang dengan uang ya. Tapi dia ada kebahagiaan sendiri ketika dia bisa mengenerate aset-aset, bisa mengenerate profit yang besar gitu. Nah, kalau seorang politisi ya ukurannya kekuasaan makin besar, pengaruhnya makin besar, dan lain-lain gitu. Dan itu terlihat sejak dia bahkan SMP SMA. Dia senang jadi ketua kelas, dia senang jadi ketua OSIS. Kalau kita lihat profil pimpinan kita hari ini di level nasional, itu banyak sekali yang pernah jadi ketua OSIS dulunya. Ya karena memang sejak SMP SMA itu dia sudah merasa seperti manusia politik, senang dia menjadi orang berpengaruh gitu.
ketika kampus dia jadi anggota legislatif, jadi ketua BEM. Saya waktu itu organisasi, jadi ketua ini, ketua itu. Termasuk saya sekarang masuk dunia politik ya, karena memang manusia politik. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Saya sendiri senang sekali dengan politik itu karena suatu kebetulan. Kebetulan di sekolah saya itu di perpustakaannya itu berlangganan koran Kompas. Karena saya sering baca, saya baca itu koran langganan dari perpustakaan saya. Dan disitulah ya, dimulainya kecintaan saya dengan politik. Jadi tidak bisa dijelaskan tentunya bagaimana seorang suka dengan politik. Saya kira itu perjalanan dia. Tapi ya kenapa seorang mau masuk MPM gitu misalnya? Ya karena dia senang berpolitik. Karena mungkin dia manusia politik gitu. Terima kasih. Baik, untuk Rifki, apakah penjelasan dari Mas William sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan kembali? Sudah jelas Kak infonya. Terima kasih Kak. Baik, ini Mas masih ada pertanyaan lagi nih, teman-teman anggota muda ini aktif-aktif banget nih Mas. Buat pertanyaan keempat ya Mas, aku izin bacain. Bagaimana prosedur menyampaikan pendapat sebagai warga sipil ke lembaga legislatif dan bagaimana cara seseorang anggota legislator mendapatkan keluhan masyarakat? Bagaimana prosedur menyampaikan pendapat? Oh, ini di DPRD maksudnya. Gimana cara seorang mendapatkan keluhan masyarakat? Ya tadi saya sampaikan caranya dia yang formal itu melalui reses ya. Ada forum-forum aspirasi masyarakat, itu yang formal. Nah, kalau forum itu kan tidak setiap hari ada kan. Ya dia harus bisa menghubungi anggota DPRD-nya atau perwakilannya. Saya di medsos saya itu di Instagram itu ada nomor aduan saya. Jadi gampang lah ngubungin saya itu paling gampang. Tinggal WA saya aja pasti saya jawab. Jadi masyarakat itu jangan ada batas menghubungi anggota dewannya. Bagikanlah kartu nama yang ada nomor handphone. Kadang-kadang mungkin ada beberapa caleg takut ya membagikan kartu nama yang ada nomor handphonenya, takut disusahi oleh persoalan warga yang habis-habis misalnya. Tapi kan itu fungsinya kan. Jadi sangat mudah lah menghubungi saya gitu. Sangat mudah juga, makanya banyak seminar-seminar saya isi seperti ini juga kan dimulai dari mungkin banyak yang tahu ada nomor handphone saya di Instagram atau di Facebook ya. Itu kalau saya dihubungin, saya pasti balas. Saya ingat betul ya, betapa susahnya menghubungi pejabat itu ketika saya mau ngadain acara di kampus. Saya waktu itu ngubungin beberapa pejabat ya untuk ngundang narsum kayak gini. Itu susah sekali. Susah sekali menemukan nomor handphonenya. Dan perlu surat yang macam-macam lah, dan lain-lain lah. Sulit lah, dan balasannya juga lama sekali. Nah, saya nggak mau itu menjadi tradisi ya. Saya kira seorang pejabat itu harus mudah diakses kok. Harus mudah diakses, karena kan dia hidup dari uang rakyat ya. Jadi, saya kira seorang pejabat itu, seorang anggota legislatif bahkan, jangan sombong, harus mudah dihubungi. Karena itu kan tugas dia. Jadi pertama melalui forum-forum formal, ada reses, ada yang lain-lain. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah nomor handphonenya harus diketahui oleh semua orang. Ya kalau nggak mau privasinya diganggu, ya misalnya kita bisa pakai 2 nomor handphone misalnya. Dan lain-lain. Saya kira itu jawabannya.
Baik, terima kasih Mas William. Untuk Muhammad Raka, bagaimana? Apakah masih ada tambahan atau dicukupkan? Untuk Raka, baik, mungkin karena Raka mungkin ada gangguan ya Mas. Mungkin kita langsung coba ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima dari Amanda. Dengan pertanyaannya, bagaimana cara memberdayakan SDM di kampus yang bisa dibilang adalah miniatur negara yang dimana mahasiswa atau mahasiswi sendiri memiliki 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sudah diterapkan secara langsung di kehidupan kampus. Tetapi di kehidupan legislatif kampus tentu kalah pamornya, kalah bergengsi, walaupun secara hierarki lembaga ini diposisikan berada di tingkat lebih tinggi. Menurut pandangan Mas William, bagaimana cara memberdayakannya? Terima kasih, Mas. Mungkin bisa dijawab, Mas William. Saya mau tanya dulu, di UPN ada Mahkamah Mahasiswa nggak, Mbak Dinda? Belum ada, Mas. Nggak ada kan? Mm. Jadi nggak ada yudikatif kan? Jadi eh kalau cara memberdayakan SDM ya, gimana? Memberdayakan SDM. Oke, jadi memang organisasi seperti MPM ya, kalau saya di UI itu DPM, terus ada BEM, ada mahkamah, itu memang kategorinya itu lembaga tinggi. Jadi dia lebih tinggi dari organisasi lain memang, dan UKM-UKM lain. Itu tertulis kalau saya, lembaga tinggi kampus lah. Hierarkinya lebih tinggi. Tapi bukan sebagai bentuk dari kesombongan gitu loh, atau gengsi-gengsian atau keren-kerenan, tapi karena dia sebenarnya adalah pelayan dia sebenarnya. Karena dia yang ya tadi, dia yang melayani mahasiswa, dia melayani konstituen, dia harus melayani organisasi-organisasi. Jadi hierarki itu sebenarnya atau lembaga tinggi itu ya hanya dalam sifat formal, sehingga dia punya kebijakan untuk mengambil keputusan. Tapi ya itu adalah cara untuk melayani organisasi yang lain. Dia harus melaksanakan fungsinya untuk melayani. Jadi jangan jadi anggota legislatif yang sombong-sombong atau jadi anggota dewan yang sombong di kampus. Ya ada beberapa anggota legislatif mungkin yang di kampus saya itu laganya udah kayak anggota dewan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi lah. Jangan sampai terjadi. Jadi uh, harus dia melayani, membuka diri dengan organisasi yang lain, membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain. Nah mungkin soal SDM ya. Jadi menurut saya teman-teman yang di kampus ya tidak harus ikut organisasi yang tinggi ini ya. Ikutilah organisasi yang teman-teman sukai aja. Itu. Saya kira lebih penting itu ya, melakukan hobi kita, passion kita dan lain-lain. Tapi tentunya jangan sampai apatis dengan politik kampus juga. Saya kira itu ya jawabannya. Baik, terima kasih Mas. Untuk Iya. Amanda, apakah jawaban dari Mas William sudah membantu atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak, Mas dan Kakak. Baik, mungkin
karena terdapat keterbatasan waktu juga ya Mas, mungkin Iya, kita akhiri aja untuk sesi tanya jawab kita dengan narasumber oke. kita yang pertama, dan akan saya tarik sedikit kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ketika kita berpolitik di kampus, kita harus melakukan dengan cara-cara yang baik agar kita dicintai oleh mahasiswa ataupun keluarga mahasiswa. Dan juga kita harus mendapatkan kekuasaan dengan integritas yang baik, dan juga cara yang dilakukan untuk terpilih merupakan hal yang paling penting untuk menentukan kualitas seorang politis. Karakteristik ini merupakan hal yang penting agar nantinya ketika menjadi politisi di tingkat negara bisa paham mengenai ketatanegaraan yang baik dan benar, dan juga agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan koridor yang tepat. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari materi Mas William yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan sertifikat kepada Mas William selaku narasumber yang akan diserahkan secara langsung oleh Project Officer dari webinar legislatif. Pada operator bisa dibantu untuk share screen serta mengambil dokumentasi. Baik, mungkin bisa saya bantu aba-aba untuk pengambilan dokumentasi. Saya mulai, 1, 2, 3. Baik, sudah ya Mas? Oke, makasih. Baik, sesi penyerahan plakat. Dan satu lagi ada sesi penyerahan sertifikat. Baik, mungkin saya bantu aba-aba. 1, 2, 3. Baik, sesi penyerahan plakat dan sertifikat telah usai. Saya ucapkan terima kasih kepada Project Makasih. Officer dan juga kepada Mas William selaku narasumber. Karena sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah usai, mungkin kepada Mas William nih Mas, jika ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini sebelum sesi ini berakhir, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Mas. Closing saya, selamat berorganisasi untuk teman-teman semua. Jadikan organisasi sebagai tempat untuk teman-teman belajar dan bertumbuh. Karena organisasi ini tempat untuk kita belajar untuk menjadi orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Itu. Makasih teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih saya ucapkan Makasih. kepada Mas William atas pemaparan dan juga jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga